Kalau kita lihat ditotalkan omset, pendapatan ya, pendapatan per bulan itu ya kayaknya sudah di angka 300 jutaan Wah. gitu. Kalau ada teman-teman Ansor yang ingin berusaha, yang ingin sama-sama belajar gitu terkait perdagangan sembako, boleh merapat ke kami gitu, ke saya gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ansor Banten, balik lagi di podcast Ansor Banten tentunya. Gimana nih kabarnya sahabat Ansor Banten dimanapun sahabat nonton? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Dan semoga tim podcast Ansor Banten juga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran biar selalu nemenin sahabat Ansor di podcast Ansor Banten tentunya. Nah, sahabat Ansor Banten, karena baru pertama kali nih aku temenin sahabat podcast Ansor dimanapun sahabat berada, boleh dong kenalan dulu, karena kalau nggak kenal kan jadinya nanti nggak asik ya. Nah, perkenalkan, nama aku Friska Bella. Bisa disebut atau dipanggil Friska aja. Kalau sahabat Ansor Banten ketemu aku boleh sapa-sapa ya. Nah, sahabat Ansor Banten, tanpa berlama-lama, kita nggak bakal ngobrol sendirian aja. Jadi aku nggak bakal sendirian aja ya. Bakal ditemenin sama narasumber ataupun sahabat yang keren abis dan sangat inspiratif nih. Tanpa berlama-lama, kita langsung kenalan aja, ya nggak? Biar langsung tahu, dan ini bakal penting banget dan bakal bermanfaat banget nih buat sahabat Ansor yang nonton. Karena ini tuh narasumbernya berada di usaha-usaha ataupun berada di bidang-bidang yang bakal diminatin sama berbagai kalangan nih. Langsung aja kita kenalan. Di sebelah saya udah ada narasumbernya. Oke. Boleh perkenalan dulu sahabat, siapa nih namanya dan kesibukannya sekarang ngapain sih? Oke. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Irfanul Ma'arif. Kebetulan saya di Ansornya menjadi wakil ketua di PC Kabupaten Serang, PC Ansor Kabupaten Serang, dan aktivitas sehari-hari sekarang itu berdagang. Jadi alhamdulillah sekarang ini mempunyai usaha di berbagai bidang gitu. Awalnya sih kita mempunyai toko sembako dan plastik Afnan. Berkembang lagi mempunyai Afnan Pampers, terpisah si toko tersebut. Mempunyai lagi JNE dan laundry dalam satu toko. Dan terakhir kita mempunyai frozen, Afnan Frozen. Dan itu sifatnya kan perdagangan ya. Selain itu kulineran juga kita punya. Yang terakhir itu The Fresto Chicken dan geprek. Itu teh. Wah, Masya Allah, keren banget nih sahabat Ansor. Banyak banget ya usahanya, bisa disebut bisnismen gitu ya. Aku boleh sebut sahabat Irfan aja berarti ya? Boleh. Oke. Sahabat Irfan ini ternyata banyak banget nih bisnisnya. Dan itu tuh berbagai macam ya, berarti paket komplit nih sahabat. Bisa juga ditiru nih sama sahabat-sahabat Ansor dimanapun kalian berada. Nah, tadi kan udah dikenalin ya berbagai macam usahanya, bisnisnya. Boleh dong, kan tadi juga aku ngedengar kalau sahabat Irfan ini adalah wakil ketua Ansor cabang Kabupaten Serang. Nah, itu gimana sih historisnya biar sahabat Ansor di rumah nih tahu kok bisa anggota Ansor tiba-tiba menjadi bisnismen atau punya banyak usaha. Emangnya bisa ya? Yang tadinya ada di anggota Ansor gitu ya, di organisasi, tapi sekarang jadi pembisnis kayak gitu. Bisa diceritain nggak historisnya kayak gimana? Historinya pertama histori di Ansor dulu kali ya. Boleh. Karena sebelum kita ke usaha, saya pertama itu masuk Ansor dulu. Saya masuk Ansor itu ketika tahun 2013. DTD, terus dilanjut PKL di 2014 di
Kabupaten Tangerang, di Hmm. mana ketika 2014 itu dipimpin oleh Mas Huda Hmm. menjadi ketua PC-nya. Nah itu. Nah pertamanya sih memang ke dunia usaha itu karena memang saya sering diikut sertakan dalam pelatihan kewirausahaan melalui perwakilan Ansor di tingkat Kabupaten Serang gitu. Sehingga di situ mulailah jiwa usahanya gitu. Awal-awal sih sebelum usaha yang saya geluti sekarang itu ketika jadi mahasiswa dan itu sudah menjadi anggota Ansor, itu saya jualan capcin, Wah, cappuccino keren cincau banget. di Keramat Watu. Hmm. Sambil kuliah, jadi saya sambil suplai barang ke si karyawan yang jaga gitu. Hmm. Alhamdulillah berkembang menjadi 2 cabang di Cilegon gitu. Singkat cerita kembali gitu kan, setelah saya dapat ilmu pelatihan wirausaha di Ansor itu, eee, saya ketemu jodoh tuh kan di tahun 2019. 2019 itu ketemu jodoh di akhir lah, September itu. Nah, akhirnya bingung tuh karena memang kita ini pekerjaannya freelance gitu kan, ketika bersama istri ini kan harus ada ibaratnya pendapatan lah untuk Ya, keluarga betul lah seperti itu kan sekali. ya. Bingung nih mau ngejalanin apa gitu kan. Karena pekerjaan awal saya itu kan sensus-sensus, ngikut-ngikut freelance sensus-sensus di tingkat BPS gitu. Sehingga kan pendapatannya tidak menentu Hmm. sifatnya seperti itu. Akhirnya kita ngobrol dengan istri gitu kan, kalau terus-terus begini gitu kan, eee, nggak bisa berkembang gitu kan, Iya, betul. maksudnya rumah tangga kita gitu ke depannya. Akhirnya kita memutuskan buat usaha. Pertama yang saya geluti usahanya itu adalah usaha telur. Di mana ketika dulu itu di tahun 2020, telur ini sifatnya masih murah, Hmm. masih di angka 20 gitu kan dan itu bervariasi ada telur coklat, telur putih gitu kan. Nah awal usaha saya itu menggunakan telur putih Hmm. awalnya. Pertamanya ngampas kita, Hmm. ngampas Ya. gitu. Nah, ngampas itu ternyata yang kita geluti itu capek gitu kan. Capek karena kan keliling gitu Iya, kan. betul. Iya, keliling gitu kan, tenaga capek gitu. Sehingga kita putuskan untuk, menyewa ruko. Hmm. Nah, ada masalah di sewa ruko itu karena Oh, kita nggak kenapa punya tuh? modal, nggak punya Wah, modal teh, gitu. emang masalah Iya, ini sih, iya masalah nggak punya primer modal gitu buat ya, nyewa modal. rukonya kan Iya, betul. gitu. Tapi, karena kita ini kan berdua dengan istri nih ya, semangat untuk usaha, jadi ada kerelaan dari istri, di mana Hmm. beliau itu menyumbangkan modal usaha bukan modal, menyumbangkan mas kawinnya Wah, untuk usaha wah, pertamanya tuh. Sehingga, di situ ya campur aduk lah, iya betul. campur aduknya ya kita sedih gitu kan, karena memang ya ini harta satu-satunya yang dimiliki istri gitu, tapi istri sendiri ridho gitu Hmm. kan, dengan sikap dia gitu kan yang seperti itu, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan, usaha bersama nantinya kan gitu. Akhirnya kita menggunakan, modalnya itu dari mas Iya, kawin gitu untuk sewa rukonya. berarti harus Iya, berani berkorban ya iya, untuk berani betul. maju gitu. Nah, mungkin dari modal mas kawin usaha itu, sehingga kita semangat gitu kan untuk menjalankan usahanya, di mana ya ketika kita ngejalanin usaha ini harus ada untung untuk Iya. mengembalikan, pengorbanan dari Hmm. istri saya, seperti itu, gitu. Jadi ketika jual itu dapatlah 8 juta pertama tuh Wah, teh. Ini langsung kita sebut nominal ya, modal pertama iya itu modal ya? pertama Wah. ketika kita mau buka ruko tuh, Hmm. sewa ruko tuh 8 juta. Hmm. Nah 4 juta ini untuk sewa Ya. dan itu setengah tahun, 6 Hmm. bulan, 4 jutanya itu untuk beli, bahan baku yang kita jual gitu kan, Hmm. telur tersebut gitu. Oke. Nah telur nih, jadi ketika kita beli itu dapat 8 ikat, Hmm. pertama itu. Nah cuman kita punya komitmen dengan istri nih, jangan sampai uang usaha awal ini kita gunakan untuk, kebutuhan sehari-hari, sehingga si modal usaha ini berantakan nantinya, Oh, gitu. berarti Sehingga nggak kita pakai itu. kalau kebutuhan sehari-hari itu Nah, dari sumber lain? dari sumber kita Nyensus, Nyensus itu kan masih Oh, dapat ya iya, gitu. betul betul. Sehingga si modal ini terus berputar dari Hmm. yang tadinya kita
dapat 8 ikat, kita jual, akhirnya dapat uang kan, kita beli lagi jadi 9 ikat. Oh, Eee, Terus akhirnya laku lagi kan, kita jual lagi dapat 10 ikat gitu kan. Yang pada akhirnya terus kita ngembangin ke minyak, hmm. kita kembangin lagi ke terigu gitu, dari uang itu diputar gitu. Oh, Selama ya hampir 6 bulan nggak kita ambil itu untuk oh, usaha itu. Itu dari sembako. Nah, kebutuhan kita yang lain ngelihat di Gunung Sahari ini kan banyak, kebutuhan-kebutuhan yang lain yang belum difasilitasi oleh toko gitu kan. Nah, pada akhirnya kita ngembangin nih setelah sekiranya ini udah stabil nih di persembakoan, kita buka toko plastik hmm. di sebelahnya. Yang tadinya satu ruko kita sewa, jadi 2 ruko Oh, gitu. 2 ruko itu mencoba di ini ya lain ya, kita ngembangin di, bidang usaha lainnya lain. lah Iya. gitu. Dan alhamdulillah respon itu, si plastik ini, agen plastik ini laris juga, Oh, rame juga gitu. Selain dipakai kita sendiri gitu kan, iya betul. untuk ngemas si telur, untuk ngemas terigu yang tadinya karung kita kilo gitu kan, ternyata dari masyarakat dan warung-warung kecil lainnya juga pada beli gitu si plastik itu. Itu, Selain awal plastik mulanya. selain Nah, plastik ada setelah itu, ini masih panjang nih ya, ya oh, nggak apa-apa ya. Setelah itu kita rasa, saya ngelihat, saya kan punya adik kecil nih. mhm. Jadi dari istri ini masih punya adik kecil yang masih menggunakan pampers awalnya tuh. Oh itu Pampers, terinspirasi dari situ. inspirasinya dari situ. Oh boleh nih, Ya, sahabat-sahabat Ansor, keren heeh, banget inspirasinya berarti dari keseharian aja gitu keseharian ya, aja. nggak hal-hal yang besar, bukan hal yang Jadi besar tapi hal yang kecil gitu ya? betul. Jadi kita buka itu spontanitas, Oh, buka toko si telur spontanitas gitu, nggak perlu lama kita, pikirkan, langsung kita menggunakan aksi itu kan gitu. iya Nah, si plastik juga sama gitu, karena ngelihatnya dari kebutuhan kita iya, ngebungkusin gitu kan, daripada kita jauh, yuk kita beli sedikit-sedikit plastik. Nah, pampers juga sama, mhm, karena sebenarnya kebutuhannya itu, buat si adik saya yang kecil, tadinya itu kita beli di, toko Indomart, mmm, Alfamart, yang saya lihat ternyata, harganya jauh iya gitu kan jauh, dari warung-warung yang ada di iya Serang gitu betul, kan. Sehingga lebih murah, saya berinisiatif bikinlah gitu kan toko pampers dengan kecil-kecilan mmm, gitu. Hanya awal itu ada satu rak, cuman mhm, memang saya nyewa ruko lagi terpisah. oh, Satu rak itu ya isinya pampers semua gitu. oke, Tapi karena kita menjualnya di bawah dari harga punten ya retail ya, iya, Indomaret dan Alfamart itu, sehingga respon masyarakat juga luar biasa itu. Lambat laun ya menjadi 3 rak, 4 rak, 5 rak, bahkan sekarang ya, eee, berlanjut ke bukan hanya pampers, peralatan bayi, mmm, terus peralatan ibu dan anak oh gitu kan, jadi menyusui dan lain-lain paket itu komplit ada gitu paket ya? komplit, baby shop lah istilahnya Iya situ. betul, Nah itu, yang selanjutnya kita juga ada usaha yang lain tuh frozen. Sebelum oke, frozen ada JNE. oh ini ya, JNE dan laundry. ekspedisi Nah, gitu itu ya? juga spontanitas Oh, dari keseharian. Karena si Pampers ini makin maju gitu kan dari segi penjualan, dari pendapatan kita mencoba untuk jualan online gitu kan mmm, di, memanfaatkan ya media online media ya? online, marketplace, di Shopee gitu. Nah, Sebelum itu tercetuslah, maaf nih heeh, sahabat Irfan, boleh tuh, nggak kasih tahu nih ke sahabat mhm, Ansor di rumah, siapa tahu ada yang mau beli di online shop-nya namanya apa nih? namanya Afnan Toserba. Oke, boleh nih Afnan sahabat-sahabat Toserba, Ansor yang mau kepo-kepoin atau mau beli, kan kalau online bisa betul. langsung nyampe ke rumah Ya, ya, betul. betul, bisa Ya, langsung dikepoin aja. namanya nanti Boleh ada di langsung bawah ya, ya, di bawah ini namanya boleh. nih. Ya, Boleh Afnan langsung Toserba. diceritakan lagi? Ya, berlanjut ceritanya ya. Mhm, Kenapa saya buka JNE, pasca saya buka toko sembako, plastik dan, pampers gitu kan. Saya buka JNE karena kebutuhan saya mengirim paket yang saya jual di iya online ini, betul betul. saya jauh ngirimnya gitu kan. Jadi memang di situ nggak ada ekspedisi Mhm gitu. Saya nanya-nanya lah gitu mhm. kan, langsung via, telepon gitu ke pusat bahwa, Mmm, ya cobalah gitu pengen tahu berapa sih ketika buka JNE ini, ternyata, sekiranya nggak terlalu mahal, akhirnya saya diberikan kontak di, JNE,
Cilegon gitu di cabangnya. Oh, Ya, jangka waktu itu ketika saya ngurus sampai saya launching itu ya 3 mingguan mhm. gitu. Nah, karena kebutuhan saya ini makin banyak gitu kan di online shop ini, maksudnya kebutuhan ngirim banyak, akhirnya saya buka itu Oh, JNE. jadi Heeh. pemikiran sahabat Irfan ini, daripada saya ribet mending saya bikin Nah, sendiri gitu iya kan. Boleh gitu. juga tuh. Sebenarnya uangnya kita puter-puter aja gitu, Iya dari iya, sembako kita minjem langsung dulu gitu iya kan buat langsung buka aksi gitu ya. JNE gitu kan. Cuman saya mikir kalau hanya JNE Mhm. dari sewa yang lumayan besar gitu kayaknya nggak ketutup gitu. Akhirnya Mmm, saya tambahinlah usaha yang lain dalam satu ruko itu, yang oh, yang tentunya tidak mengganggu aktivitas JNE tersebut gitu, mmm, kirim paketnya lah gitu mhm, ya. Akhirnya saya tercetus juga bikin laundry. mmm. Itu juga sepintas ketika Kenapa tuh? saya jalan gitu Mhm, kan, jalan ke apa namanya, ke Serang gitu mhm. membawa karpet, kok jauh-jauh banget kita mau nge-laundry nih, mau nyuci karpet ini gitu Mhm. ya. Oh ternyata memang di Gunung Sari nggak ada gitu. Dari Oh, apa namanya, dari peluang itulah saya akhirnya karena saya punya JNE ini gitu kan, mhm. dan saya punya ruko yang kosong di belakangnya gitu kan, saya manfaatkan untuk buka laundry. Itu juga Oke, tercetus karena saya membawa karpet ke arah Brimob dari Gunung Brimob, Sari karena belum ada laundry oke. di sekitaran situ Oke, gitu. sahabat Irfan tadi kan kita sudah tahu ya, Mhm, sahabat Ansor yang nonton udah tahu online shop-nya. Nah, siapa tahu ada sahabat Ansor yang pengen langsung nih dateng dan mhm, bertemu sahabat Irfan atau sekedar membeli gitu kan. mhm. Ini boleh nggak sih dikasih tahu lokasi usahanya di mana aja? Terus sekarang kan udah berkembang ya, Masya Allah nih keren banget. Udah berapa sih total ininya, total usahanya, rukonya, kayak gitu? Mhm. Dan boleh juga di-spill mungkin total keuntungannya atau kerugiannya, karena biar sahabat-sahabat Ansor ini bisa belajar kayak gitu. Ya, Seperti itu, jadi boleh kalau dikasih alamat tahu? rukonya, Iya. kalau, apa namanya, ruko sembako dan plastik itu kan satu ruko, Mhm. itu. Dan Pampers juga terpisah gitu, cuman masih di sekitaran situ. Mmm, mhm mhm. Dan laundry juga dengan JNE itu terpisah, Oh, tapi iya. masih sekitaran wilayah situ. Oh, Alamatnya tuh ada di Kampung Sempur, Gunung RT 3 RW 2, Desa Gunung Sari, oh, oke. Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. Nah, itu posisinya dekat dengan Indomaret, pertigaan tuh si Gunung Sari itu ya. Ada Oke. yang ke Ciamas, Oh, ada iya. yang ke Mancak ya. Oh, Ya iya. sekitaran situ gitu, dekat dengan si pertigaan itu. Oke, boleh nih sahabat Ansor yang mau langsung mengunjungi sahabat Irfan terbuka ya untuk Terbuka. sahabat-sahabat Ansor yang mau sharing ataupun Betul. mau beli peralatan dan membeli usahanya, Mhm, bidang bidang usahanya di mhm. alamat nanti yang udah tertera, yang udah Ya, disebutkan juga tadi ya. ada Oke, satu usaha yang belum dijelaskan terakhir apa itu, nih? frozen. Nah, Oke. frozen itu baru saya buka 3 bulan kemarin teh. Mmm, 3 bulan kemarin karena berarti saya baru ya? ya baru. Jadi dalam sembako dan plastik itu kan sembako satu ruko, plastik satu ruko lagi tuh frozen Mhm. gitu. Tapi masih dalam ya satu wilayah yang sama gitu ya. Cuman berdekatan gitu. Nah, ini frozen ini alhamdulillah, sekarang tuh saya, sudah mempunyai 6 freezer. Mmm, Nah, ini terus juga usahanya, bagus gitu kan di kalangan perkotaan atau perdesaan karena, banyak juga pedagang seblak, mhm. pedagang apa namanya, bakso-bakso, pentol itu belanjanya Ke situ. frozen-nya tuh ke kita Iya, gitu. Nah, betul. kita juga memangkas jarak karena di situ, frozen itu tadinya ada, tutup lah gitu. Sehingga kita itu membaca peluang bahwa frozen yang tutup ini, ya kita sendirilah yang buka gitu. Alhamdulillah dan respon dari warung-warung masyarakat itu bagus gitu Oh, terkait frozen gitu. Nah, kalau terkait keuntungan, iya. waduh keuntungan ini kita masih dalam tahap belajar, dalam usaha gitu. Cuman alhamdulillah sudah mencukupi kebutuhan kami di keluarga, sudah, apa namanya, menghasilkan kendaraan Wah, gitu kan keren dari sekali. usaha ini Iya. gitu. Kalau kita lihat ditotalkan omset, pendapatan ya, Mhm. pendapatan per bulan itu ya kayaknya sudah di angka 300 jutaan Wah, gitu. Masya Allah keren Itu banget dari nih semua sahabat usaha. Ansor. Oke, kan tadi udah diceritakan ya
panjang sekali perjalanannya. Sebelum itu aku mau tanya nih, ada nggak sih hal-hal yang bikin usaha ini tuh berkembang terus gitu loh? Ataupun ada jatuh bangun ibaratnya kayak Betul gitu ya. betul. Saat jatuhnya tuh bagaimana dan bagaimana biar sahabat Irfan ini bangun kembali gitu loh. Di masa jatuhnya tuh boleh diceritain Iya, nggak? Biar sahabat-sahabat Ansor nih nggak cuma tahu keuntungan ataupun wah betul bikin usaha nih gampang, ternyata betul. dari ceritanya sahabat Irfan. Dan biar sahabat Ansor nih tahu sebenarnya menjalankan usaha ini ada jatuhnya juga kayak gitu. Ya. Jadi kalau ketika jatuh ya, Iya. kita ingat usaha awal gitu kan, perjuangan awal di mana ada yang dikorbankan gitu kan. Yang saya ceritakan awal tadi, mas kawin ini Oh gitu iya kan. betul. Dan selain mas kawin juga Pengorbanan. sebenarnya ada support system dari keluarga paling penting, di mana orang tua ngasih gitu kan untuk sumbangan dana usaha tambahan begitu. Ada juga di posisi di mana ketika kita ini memerlukan uang, orang tua mengusahakan meminjamkan ke yang lain gitu. Betul. Itu menjadi salah satu motivasi saya ketika jatuh, bahwa ketika awal juga sebenarnya banyak yang kita korbankan dan kita nggak mau gitu kan, usaha ini terus jatuh gitu kan, dan itu yang bikin saya semangat terus gitu untuk menjalani usaha. Nah, kalau untuk yang selanjutnya itu, kalau posisinya ketika kita menjalankan usaha gitu kan, itu kalau bisa gitu ya, ini sekedar trik ya, kalau Iya bisa boleh gitu boleh. kan, kalau untuk awal-awal itu eee, modal usahanya jangan kita gunakan untuk keperluan Oh pribadi gitu begitu. kan. Karena kalau kita sudah gunakan gitu, itu kadang kita ngambilnya banyak sih ya sih untuk keperluan pribadi itu ya, sehingga modal usahanya berkurang gitu kan. Sehingga Betul tadi betul. mempengaruhi usaha tersebut. Ya Iya. kalaupun pada akhirnya tidak ada penghasilan yang lain, dikalkulasi dulu keuntungan dalam sehari berapa gitu. Nah itu yang harus, modal itu jangan sampai diambil gitu. Kalau mau diambil untuk keperluan pribadi itu adalah keuntungannya, Oh dan iya. keuntungannya juga jangan sampai semuanya diambil gitu. Ada yang harus ditambungkan menjadi penambahan modal gitu. Oke. Jadi jangan semuanya diambil, sehingga tadi, ketika kita mau belanja kembali gitu kan, si dana tuh ready gitu Iya betul kan, betul gitu. betul. Itu Iya. sih kalau dari kita, kalau Oke. dari saya. Keren banget nih sahabat Irfan ya. Berarti kalau bisa mah dikembangkan ya Nah, keuntungannya betul seperti gitu. sahabat Irfan ke bidang Iya, lain kayak gitu nih. betul. Gimana nih sahabat-sahabat Ansor sudah mulai semangat untuk membangun usaha dan bisnisnya. Nah, dan yang mau aku tahu juga, pasti sahabat-sahabat Ansor juga pengen tahu nih, kan emang ini tuh bisnis sebenarnya emang pokok gitu ya, Ya, dari seperti sembako, dan itu juga banyak yang membuka gitu kan selain betul. sahabat Irfan ini. Ada nggak sih trik dan tipsnya atau apa keunggulan dari usaha sahabat Irfan ini gitu, yang Ya, diterapkan oleh sahabat Irfan di usahanya? Boleh dikasih tahu dong ke oke. sahabat-sahabat Ansor. Ya, yang pertama itu, ketika kita mau, berusaha ya, dan menjadi pembeda di antara, toko-toko yang lain gitu kan, kita harus menjual dengan harga murah Oh gitu. begitu. Kita harus keliling dulu, cek harga gitu. Nah, ketika kita sudah tahu harga misalkan produk ini gitu, ya kita terapkan di warung kita dengan harga yang lebih rendah gitu, tapi masih ada keuntungan gitu. Oke. Jadi kalau prinsip saya, walaupun sedikit keuntungannya gitu, yang penting laku keras, lakunya banyak lah seperti itu barang-barangnya. Sehingga itu kadang menjadi pembeda. Yang selanjutnya itu, konsisten terhadap, waktu gitu. Jangan sampai bukanya gitu kan, Oke. bukanya itu, angin-anginan lah, kadang pagi, kadang sore gitu, sehingga kan membingungkan orang buat belanja gitu. Konsisten waktu juga diperlukan gitu. Yang ketiga, kalau untuk awal baiknya kita langsung terjun kan, terjun ke usaha tersebut gitu, jangan langsung menyerahkan ke Pegawai, karyawan karyawan, atau iya betul. orang yang kita Kita harus percayakan gitu. merasakan langsung gitu Nah, ya?
kita harus mengorbankan diri kita gitu Iya. untuk langsung terjun ke sana. Iya, Saya juga betul. sama ketika saya pribadi menentukan usaha, memutuskan untuk usaha gitu kan, saya kendorkan ataupun saya hilangkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, fokus kepada usaha tersebut. Dan Oke. alhamdulillah hasilnya itu beda gitu. Bedanya tuh ya sangat luar biasa gitu. Berbeda dengan usaha itu akan berbeda ketika kita tungguin sendiri, itu hasilnya lebih banyak dan lebih berkah daripada ketika kita mempercayakan ke orang lain gitu. Oke, betul Gitu. sekali. Nah, dicatat nih ya, atau diingat, atau Mhm. langsung dipraktekkan boleh nih Siap sama siap. sahabat Ansor. Nah, sebelum yang terakhir nih, aku mau tahu dong, Mhm. berarti menurut sahabat Irfan nih, Ansor nih sangat berperan nggak sih di hidup atau di usahanya sahabat Irfan ini? Ya, sangat berperan sih karena saya mendapatkan ilmu usaha itu ya dalam di Ansor ya. Berorganisasi di Ansor ini kan banyak ilmu yang Wah, didapat. oke. Terus juga apa namanya, mengatur waktu, terus juga, mendapatkan jati diri itu kan kita Hmm, juga didapatkan di Ansor lah dengan materi-materi ketika PKL gitu kan, hmm, ketika DTD itu banyak juga gitu yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari oke. gitu. Cuman yang paling penting juga karena saya memang background-nya dari ini ya gitu ya, Hmm, dari pesantren, dari NU gitu kan oke. secara keluarga Hmm, gitu. Saya pengen, saya mandiri dan bisa, memberikan sedikit-sedikit iya gitu kan, betul. ketika Ansor memerlukan Hmm, atau NU memerlukan gitu secara materi hmm, gitu. Itu mudah-mudahan kita bisa gitu dan oke. itu menjadi, penguat saya juga Iya selain betul. yang tadi saya jelaskan bahwa ada, kerelaan istri dan keluarga yang lain gitu ya untuk, mengembangkan usaha usaha yang saya miliki gitu kan. Hmm, Saya juga punya tadi semangat biar ke depannya kita itu bisa mandiri loh gitu oke, tuh. betul Ansor sekali. ini bisa mandiri dan harapan kami juga kalau ada teman-teman Ansor Hmm, yang ingin berusaha, yang ingin sama-sama belajar gitu terkait perdagangan sembako boleh merapat ke kami gitu, ke iya. saya gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng gitu. Hmm. Insyaallah saya terbuka buat teman-teman semuanya, buat sahabat-sahabat semuanya. Oke, gimana nih? Sahabat-sahabat Ansor boleh langsung ya kalau mau Ya, tanya-tanya atau komen betul. di podcast ini ya. Nanti Mhm. kita bisa langsung tanyakan ke sahabat Irfan atau boleh langsung datang Siap, juga kayak langsung gitu datang ke ke toko. tokonya Ya, kayak gitu. Ada lagi nggak harapan buat sahabat-sahabat Ansor Banten yang nonton nih? ya. Atau Harapan kami jadi bagi, sahabat-sahabat Ansor gitu ya, eee, yang punya jiwa usaha gitu kan, kita bisa sharing, bisa saling support, satu sama lain. Saya juga perlu, istilahnya belajar dari teman-teman yang usaha, mudah-mudahan ke depan nanti ada semacam apa namanya, perkumpulan iya ya, betul. perkumpulan teman-teman Ansor yang usaha, Iya, dari situ boleh nanti kita boleh. berbagi sharing, berbagi pengalaman terkait usahanya masing-masing. Siapa tahu ketika sudah kita kumpul itu, ada inspirasi yang didapatkan yang bisa kita terapkan di usahanya masing-masing nanti. Oke. Ya, Terima itu. kasih sahabat Irfan untuk Siap. harapan dan tips and triknya sangat menarik nih ya sahabat Ansor. Boleh langsung direalisasikan, semoga setelah adanya podcast ini bisa nih sahabat-sahabat Ansor tadi ya seperti yang sahabat Irfan bilang bikin komunitas Ansor bisnis Ya, misalkan betul. pembisnis Ansor kayak gitu. Mhm. Semoga sukses gitu kan, bisa sharing-sharing. Nah, seperti itu tadi udah diceritakan perjalanan, peran Ansor berarti sangat berperan nih Ya, Ansor ini ya, betul. membentuk Karakter. seorang Irfan pembisnis yang Mhm. alhamdulillah sudah merabak gitu kan, sekarang udah sukses lah bisa dibilang seperti Mungkin itu. masih Iya, semoga berjalan. masih berproses gitu Ya, kan. masih Dan berproses sekarang gitu. juga masih berproses alhamdulillahnya di Ansor Masih ya, masih seperti itu. masih. Wah, keren banget. Dan bisa nih dicontoh juga sama sahabat-sahabat Ansor di rumah ataupun dimanapun sahabat Ansor nonton podcast ini tentunya. Siap. Dan seperti itu, eee, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya, Siap, sahabat Teh. Irfan, dimanapun kita berada nanti ketemu. Untuk podcast kali ini mungkin dicukupkan. Jangan khawatir sahabat-sahabat Ansor, selain sahabat Irfan pastinya nanti bakal ada lagi
teman atau sahabat ataupun narasumber yang bakal kita undang untuk sharing bareng dan kita kasih ke sahabat-sahabat Ansor kayak gitu. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe podcast Ansor Banten ya. Di-share pokoknya biar bermanfaat gitu ya. Biar nggak cuma sahabat Ansor yang nonton aja yang tahu, biar orang-orang lain juga tahu kayak gitu. Dan aku juga izin pamit bersama sahabat Irfan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih udah mau Sehat-sehat selalu. sharing sama sahabat-sahabat Ansor dimanapun sahabat berada. Aku Friska, pamit undur diri. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sahabat Ansor Banten.